Halo minasan, jumpa lagi bersama Dike. Pada kesempatan ini, Dike akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 18. Tak bosan-bosannya Dike menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Itadori nampak berjalan sendirian menyusuri sepinya jalanan distrik Shibuya. Di dalam pikirannya berkecimpung banyak sekali permasalahan. Di antaranya adalah harapan besar kakeknya, Sukuna yang terus saja menyalahkan eksistensinya, informasi hukuman eksekusi rahasia dari Gojo, serta pernyataannya sendiri yang mengatakan bahwa nilai nyawa seseorang bisa saja menjadi kabur. Dalam kondisi berat itu, Itadori terus melangkahkan kakinya memasuki basement stasiun Shibuya. Scene pun berganti pada Nanami, di mana dia terlihat berjalan santai di pinggiran pantai tropis yang begitu indah. Namun faktanya, kondisi indah tersebut hanyalah angan-angan Nanami saja. Sementara yang sebenarnya saat ini dia nampak berjalan sendirian di lorong stasiun Shibuya yang agak gelap. Pertarungan sengit sebelumnya membuat sebagian tubuh Nanami terbakar sangat parah dan bahkan tulang tengkoraknya hampir terlihat. Selain itu, dia juga tidak menyadari kehadiran Mahito yang tengah diam dan terus memandanginya dari dalam photobox. Nanami pun menuruni anak tangga satu demi satu sambil menggenggam pedang tumpulnya. Dia masih merasa berada di bibir pantai yang indah, padahal di hadapannya terlihat banyak sekali roh kutukan yang siap menerkamnya. Nanami pun mengingat bahwa impiannya adalah liburan ke Malaysia, tepatnya di Kuantan. Kuantan sendiri adalah salah satu distrik yang cukup menarik di Malaysia. Dia ingin sekali membangun rumah di atas pantai yang kosong. Dia juga ingin membaca semua buku yang pernah dibelinya demi bisa menebus waktu yang sudah terbuang sia-sia. Namun di tengah impian dan harapannya, Nanami teringat pada Fushiguro dan dia ingin segera menyelamatkannya. Dia juga mencari Maki dan Naobito, karena sebelumnya mereka bertiga tengah berjuang bersama-sama. Namun yang lebih penting dari itu semua, Nanami nampak sangat amat kelelahan, dan dia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya. Dia pun menebas satu persatu roh kutukan di hadapannya. Pedang tumpulnya sudah seperti selembar sapu tangan yang selalu menemaninya di kala liburan. Pada setiap tebasan pedang tumpulnya, Nanami merasakan sebuah sensasi kenyamanan, serta impian berlibur di pantai yang begitu nyaman tiada tara. Walaupun dihajar berulang kali oleh para roh kutukan, dia masih saja merasa nyaman. Pun demikian, setelahnya dia melakukan serangan balik hingga membuat seluruh roh kutukan di sekitarnya habis tidak tersisa. Namun tanpa diduga, Mahito tiba-tiba muncul di belakang Nanami. Roh kutukan tingkat khusus tersebut terlihat menempelkan tangannya di punggung Nanami. Nanami pun terdiam, dan dia menanyakan pada Haibara tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Walau Nanami pernah lari dari permasalahan, namun dia tetap kembali lagi karena sebuah alasan yang tidak terduga. Saat itu juga bayangan Haibara muncul di depan Nanami, dan Nanami mencoba menyadarkan dirinya sendiri bahwa angan-angannya tidak boleh diutarakan seperti itu. Tanpa sepatah kata apapun, Haibara menunjuk sosok di belakang Nanami yang tidak lain adalah Itadori Yuji. Nanami sangat khawatir, jika dia berkata yang buruk, bisa saja hal tersebut malah mengutuk Itadori. Dia pun hanya bisa tersenyum, seraya menyerahkan semua sisa permasalahan saat ini pada Itadori. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya tersebut, tubuh Nanami lantas hancur berhamburan akibat teknik kutukan Mahito.
Tentu saja Itadori sangat terkejut dan begitu marah. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya, dan setelahnya berlari untuk membuat perhitungan dengan roh kutukan menyebalkan tersebut. Namun sebelum itu, Mahito melepaskan Idol Transfiguration yang membentuk dinding penghalang guna menghadang semua serangan Itadori. Itadori sendiri tidak sanggup melepaskan tinjunya, karena teknik manipulasi jiwa Mahito bisa memunculkan sisa jiwa manusia yang meminta pada Itadori untuk diselamatkan. Ketika Itadori terdiam, disitulah Mahito langsung menyerangnya dengan begitu banyak duri tajam. Hebatnya, Itadori sanggup menahan serangan duri beserta serangan batai, di mana saat itu Mahito menggabungkan 2 jiwa atau lebih dengan teknik kutukannya. Itadori pun terpukul dan terguling hebat setelah menerima pukulan kuat Mahito. Akibat serangan itu, Itadori pun kembali mengalami luka sayatan di wajahnya. Keduanya pun tidak saling serang beberapa saat, sambil merendahkan satu sama lain. Intinya, Mahito terus memprovokasi Itadori karena begitu lemah. Sementara Itadori sendiri sangat kesal, karena Mahito terlalu banyak bicara dan selalu mempermainkan banyak nyawa orang tidak berdosa. Jika saja Nanami masih hidup, dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan seperti hilang kendali atau karena emosi sesaat. Atas dasar hal tersebut, setidaknya Itadori harus membuktikan kemampuannya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Mahito pun kembali menyerang Itadori dengan teknik manipulasi jiwanya. Namun ketika kutukan penuh tampalan tersebut menyerang, tanpa diduga Itadori menghindar dan melepaskan tendangan kuat di kepala Mahito. Berbagai serangan mematikan Mahito berhasil dihindari Itadori dengan cukup baik. Bahkan dalam kondisi terhimpit sekalipun, Itadori berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan keras pada Mahito. Keduanya pun keluar dari himpitan roh kutukan dan kembali bertarung dengan begitu brutal. Mahito nampak memanipulasi tangan kirinya menjadi senapan otomatis dan terus menembaki Itadori. Dia juga berusaha menendang Itadori dengan mengubah kakinya menjadi besar. Mahito memang musuh yang sangat merepotkan, apalagi dia bisa mengubah atau memanipulasi tubuhnya sendiri sesuai keinginannya. Dalam pertarungan ini, Mahito nampak berkali-kali merubah tangan atau anggota tubuhnya yang lain menjadi benda-benda tajam yang siap mengoyak tubuh Itadori kapan saja. Untungnya Itadori mampu bertahan dan membuat Mahito berpikir panjang sebelum melakukan penyerangan kembali. Kutukan tingkat khusus ini pun mulai waspada, karena dia bisa saja tewas jika salah mengambil keputusan. Itadori pun berlari mengejar Mahito, karena si Mahito berusaha kabur dari arena pertarungan. Namun di ujung jalan, dia menemukan 2 orang warga sipil yang masih selamat. Itadori pun meminta keduanya untuk berhati-hati, karena saat ini tidak ada tempat yang aman di Shibuya. Sayangnya kedua orang tersebut adalah manusia manipulasi buatan Mahito. Pukulan besar Mahito pun melayang dan membuat si Itadori tersungkur. Selain itu, Mahito juga membuat sebilah pedang dari orang yang satunya lagi. Tentu saja Itadori sangat marah dan geram dengan kelakuan buruk Mahito. Mahito sendiri begitu memahami bahwa memanipulasi tubuh manusia adalah cara yang paling efektif agar mental Itadori Yuji menjadi hancur. Scene pun kembali 1 jam sebelumnya, di mana Dagon dan Mahito menelan banyak sekali manusia di dalam tubuh mereka masing-masing. Mahito pun berencana melanjutkan permainan untuk membantai Itadori, walau hal ini jelas-jelas sangat ditentang oleh Jogo. Untuk mengecoh Jogo, Mahito langsung mengkloning tubuhnya menjadi 2 bagian dan kabur begitu saja. Tentu saja Jogo sangat kesal karena dia tidak sanggup mengejar si Mahito. Di lokasi lain, kloningan Mahito nampak berhadapan dengan Nobara. Nobara pun telah menyadari bahwa Mahito adalah roh kutukan tingkat khusus yang sebelumnya berhadapan dengan Itadori. Berbekal informasi dari SMK Jujutsu tentang si Mahito, membuat Nobara nampak sangat bersemangat. Apalagi hari ini dia belum memberikan kinerja yang bagus dalam melakukan tugas. Gadis ini pun memalu dan melepaskan paku tajamnya pada Mahito, hingga wajah kutukan penuh tambalan tersebut jadi berlumuran darah.